warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang karakteristik geologi teknik di daerah Prambanan dan sekitarnya. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Ridho Mustakomi dengan NPM 24640023. Saya Sobat Kawan Dewi NPM 246469. Saya Didi Yuliani Prasetyo dengan NPM 24640041. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dahulu. Latar belakang karakteristik geologi teknik di daerah Prambanan dan sekitarnya sangat penting mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia. Dengan kebutuhan lahan untuk berbagai aktivitas kehidupan seperti permukiman, pertanian, dan infrastruktur, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan memetakan kondisi geologi yang dapat mendukung pengembangan lahan. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas di daerah Prambanan memerlukan studi yang lebih rinci agar penggunaan lahan dapat dioptimalkan dan sesuai dengan peruntukannya. Data yang ada saat ini seperti peta geologi teknik regional di Jakarta sampai Klaten dengan skala 1/100.000. Dengan ini contoh gambarnya dianggap kurang detail untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi geologi, morfologi, dan potensi bencana alam di wilayah tersebut. Dengan memahami karakteristik geologi teknik diharapkan dapat ditentukan lokasi yang tepat untuk mengembangkan pemukiman dan infrastruktur lainnya, serta mengurangi resiko bencana yang mungkin terjadi akibat kondisi geologi yang tidak stabil. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, apa saja satuan litologi yang terdapat di daerah Prambanan dan sekitarnya. Yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis batuan dan tanah yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, apa nilai daya dukung batuan dan tanah di daerah Prambanan dan sekitarnya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menilai kapasitas dukung dari batuan dan tanah untuk mendukung berbagai aktivitas. Yang ketiga adalah penjelasan. Yang pertama, kesatuan litologi. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai jenis batuan dan tanah yang ada seperti pasir, tanah untuk dan batu pasir. Itu posisi litologi penting untuk menentukan bagaimana setiap jenis material dapat mempengaruhi pembangunan dan penggunaan lahan. Yang kedua, ada kondisi morfologi dan kemiringan lereng. Morfologi yang bervariasi dari dataran hingga perbukitan berpengaruh pada stabilitas tanah. Kelerengan lereng yang curam dapat mengakibatkan risiko bencana alam seperti longsor. Penelitian ini akan mengklasifikasikan kemiringan lereng untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan. Yang ketiga, struktur geologi. Identifikasi struktur geologi seperti kepat, rekahan, dan sesar sangat penting untuk memahami potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam konstruksi. Struktur ini dapat mempengaruhi kekuatan dan stabilitas tanah serta batuan. Yang keempat, kedalaman muka air tanah. Kedalaman muka air tanah memberikan informasi tentang ketersediaan sumber daya air dan potensi masalah dan drainase. Data ini penting untuk mendesain infrastruktur seperti fondasi, bangunan, dan sistem drainase. Yang kelima, nilai daya dukung batuan dan tanah. Daya dukung mengacu pada kapasitas tanah dan batuan untuk mendukung beban struktur. Penelitian akan mengevaluasi nilai daya dukung ini agar dapat direkomendasikan menggunakan metode yang sesuai dan aman. Yang keenam, potensi bahaya geologi. Memahami potensi bahaya seperti tanah longsor, banjir, dan keruntuhan sangat penting untuk mitigasi risiko.
ini akan mengidentifikasi area berisiko tinggi dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan yang aman. Hasil data A. Litogi. Daerah penelitian terbagi menjadi 6 satuan. Litogi dari muda ke tua. 1. Satuan pasir sedang. 2. Satuan pasir halus. 3. Satuan lanau. 4. Satuan tuh. 5. Satuan labili. 6. Satuan batu pasir. B. Morfologi dan kelerengan. Morfologi bervariasi dengan kelerengan rendah kurang dari 8 derajat, sedang 8 derajat sampai 30 derajat, tinggi lebih dari 30 derajat. Area dalam kelerengan rendah dicocok untuk pembangunan permukiman. C. Struktur geologi. Terdapat struktur bongkahan dan sesar dengan arah tenggara barat laut yang membentuk morfologi gawir. Keberadaan sesar prambanan teridentifikasi dari pola besar dan data di lapangan. D. Kedalaman tukaran tanah. Kedalaman tukaran tanah bervariasi. Dataran 1,86 meter sampai 8,2 meter cenderung dangkal. Perbukitan 3,8 meter sampai 16,5 meter cenderung janggal. E. Daya dukung batuan. Nilai daya dukung batuan berkisar antara 45 T per N kuadrat sampai 280 T per N kuadrat. Daya dukung tanah berkisar antara 2,1 T per N kuadrat sampai 3,4 T per N kuadrat. Tingkat pelapukan bervariasi dari sedikit lapuk hingga ekstrim lapuk. F. Potensi biogeologi. Area penelitian berpotensi mengalami bencana alam seperti tanah longsor, terutama di daerah pegunungan, lereng tinggi dan posisi melakukan yang ekstrim. Berikut adalah denominasi tentang foto tentang peta geologi teknik di daerah Prambanan dan sekitarnya. Jadi lihat. Geologi daerah Prambanan dibagi 6 utama, yaitu satuan pasir sedang, pasir halus, lanau, labili, dan batu pasir. Variasi ini menunjukkan potensi penggunaan bahan yang berbeda-beda berdasarkan jenis material yang ada. Morfologi dan kelerengan. Morfologi wilayah konsentrasi dengan pemilikan layarnya kisaran dari rendah kurang dari 80 derajat hingga tinggi lebih 30 derajat. Area dengan kelerengan rendah lebih cocok untuk pembangunan permukiman. Sementara area dengan kelerengan tinggi memerlukan perhatian khusus terkait resiko tanah longsor. Struktur geologi terdapat berbagai struktur geologi termasuk rengkang, pertahanan, dan pusat yang berarah tenggara barat laut. Struktur ini harus dipertimbangkan dalam rencana pendidikan untuk menangkap masalah kestabilan. Tahun baru.